Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Nurjana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga yang menjawab salam Ibu hari ini selalu berada dalam keadaan sehat dan dapat menerima materi pelajaran yang akan Ibu berikan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah proposal. Sebagai warga sekolah, tentunya kalian sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Misalnya kegiatan pentas seni, kelas meeting, kegiatan bakti sosial, dan sebagainya. Di mana dalam setiap kegiatan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan ini dapat dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan. Tujuan kita membuat proposal ini adalah untuk meyakinkan berbagai pihak. Dalam hal ini kalau di sekolah tentu meyakinkan kepala sekolah supaya kepala sekolah paham apa untungnya, apa dan bagaimana dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan berbicara panjang lebar tentang proposal ini. Sebelum kita bahas panjang lebar, kita lihat dulu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal ini berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Rencana berarti belum dilaksanakan, baru sebatas rencana. Rencana yang terstruktur. Apa saja yang kita rencanakan, ini ada poin-poinnya. Nanti sebentar lagi akan kita lihat satu persatu. Nah, seperti yang Bu sampaikan tadi, apa tujuannya kita membuat proposal? Ini ada kita bagi menjadi beberapa. Satu, yang pertama untuk menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak tertentu. Seperti tadi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah misalnya, apa untungnya, kenapa dilakukan kegiatan ini, tentu nanti ada dasar pemikirannya. Yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Mengarahkan panitia. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur. Kita akan butuh dana nanti, kita akan butuh biaya untuk meyakinkan para donatur bahwa kita memang membutuhkan biaya. Nanti kalau donaturnya sudah yakin, mereka nanti kita berharap mereka mau membantu kegiatan kita ini. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan, kemudian sebagai titik acuan. Itu tujuan kita membuat proposal ini. Kemudian apa saja jenis-jenis proposal yang kita ketahui? Yang pertama, ada proposal itu kita lihat dulu, dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuan penulisannya. Yang pertama kita sebut dengan proposal berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, ada yang kita sebut dengan proposal formal. Formal, resmi. Kemanapun kita bawa, orang tahu kalau ini proposalnya resmi. Kalau resmi tentu strukturnya jelas. Unsur-unsur yang kita cantumkan di dalam ini jelas terstruktur. Jadi kita lihat apa saja unsurnya. Yang kedua ada kita sebut dengan proposal non formal. Non formal itu tidak resmi. Ini merupakan variasi bentuk dari proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Yang ketiga ada proposal semi formal. Hampir sama dengan proposal non formal. Ya, artinya di sini unsur-unsur yang di
cantumkan di dalam tidak selengkap dalam proposal formal. Nah, berikutnya, proposal berdasarkan tujuan penulis. Berdasarkan tujuan, yang pertama ada proposal itu yang digunakan untuk keperluan riset atau penelitian. Yang kedua, ada proposal itu yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Nah, untuk keperluan riset ini juga memiliki beberapa unsur. Untuk proposal kegiatan juga memiliki beberapa unsur yang harus ada di dalam sebuah proposal itu. Sekarang apa-apa saja yang perlu kita cantumkan di dalam sebuah proposal, baik untuk kepentingan riset ataupun untuk kepentingan kegiatan. Kita lihat satu persatu. Untuk lebih jelasnya, sekarang coba diperhatikan keterangan berikut ini. Mengidentifikasi bagian-bagian penting sebuah proposal. Yang pertama, jenis-jenis proposal. Itu tadi sudah Bu sampaikan. Sekarang coba diperhatikan uraian lengkapnya. Jenis proposal dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuan penulisnya. Yang pertama, proposal berdasarkan bentuk. Jenis proposal berdasarkan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, ada proposal formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup. Pada bagian pendahuluan itu terdiri atas sampul, halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ada ikhtisar, ada daftar isi, ada pengesahan permohonan. Nah, itu dalam bagian pendahuluan. Bagian isi, pada bagian isi proposal, ini terdiri atas, nah ini yang penting, ada latar belakangnya, ada pembatasan masalah, ada tujuan, ruang lingkup, dasar pemikiran, metodologi, ada fasilitas, ada personalia atau susunan panitianya, ada keuntungan dan kerugian, waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, kemudian pada bagian pelengkap atau bagian penutup ini berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Itu dalam proposal formal. Dalam proposal non formal, ini merupakan variasi bentuk dari proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non formal harus selalu mengandung unsur-unsur berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang ketiga, ini proposal semi formal. Hampir sama dengan proposal non formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Nah, kemudian yang berikutnya ada proposal berdasarkan tujuan penulis. Tadi di atas, yang pertama ada proposal yang digunakan untuk kepentingan riset atau penelitian. Proposal riset atau penelitian ini adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan baik pengada riset maupun penelitian. Jenis proposal penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama atau A, proposal penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan.
Itu proposal penelitian pengembangan. Yang B-nya, proposal penelitian kajian pustaka. Proposal kajian pustaka menggunakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, proposal ini bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Yang C, proposal penelitian kualitatif, preskriptif, dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang nomor D, proposal penelitian kuantitatif, kuantitas. Proposal kuantitatif pada dasarnya menggunakan suatu penelitian dengan pendekatan deduktif-induktif. Itu proposal riset atau penelitian A, B, C, D. Nah, sekarang yang kedua, proposal acara lagi. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga, proposal kerjasama. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Yang keempat, proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Yang kelima, proposal kerja praktik adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktik. Yang keenam, proposal usaha. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Nah, ini proposal berdasarkan tujuan penulis. Berikutnya, struktur proposal. Struktur proposal berbeda menurut tujuan penulis. Berikut struktur proposal berdasarkan tujuan penulisnya. Yang A, proposal kegiatan. Bagaimana pula struktur penulisannya? Sistematika penulisan proposal kegiatan dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggaraan kegiatan, dan pihak penyelenggara kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Latar belakang umumnya berisi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, serta bagian penutup. 3. Tujuan kegiatan. Bagian ini berisi alasan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan dalam proposal bisa lebih dari satu. Susunannya adalah dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. Yang keempat, nama dan tema kegiatan. Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Nama dan tema kegiatan harus dibuat semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa keingintahuan seseorang pembaca. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keingintahuan pembaca itu
harus disusun sebagai berikut. Nah, yang pertama, diantaranya ada judul harus sesuai dengan topik atau pokok masalah. Kemudian judulnya harus singkat, padat, dan jelas. Nah, misalnya pentas seni perpisahan kelas 12 SMA Negeri 1 Batipuh. Misalnya seperti itu. Jadi menarik. Berikutnya bentuk kegiatan. Bagian ini berisi perihal format atau bentuk sajian kegiatan. Contoh bentuk kegiatan dengan tema pentas seni perpisahan kelas 12 SMA Negeri berikut. Misalnya ada bagian bentuk-bentuknya A, B, C, D. Silakan kita tampilkan nanti. Peserta. Bagian ini berisi sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. Peserta harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang direncanakan. Berikut, waktu dan tempat kegiatan. Bagian ini berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan, meliputi tanggal, bulan, tahun, pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Selain itu, bagian ini menunjukkan pelaksanaan tempat kegiatan. Berikutnya, penyelenggara atau panitia kegiatan. Bagian ini berisi informasi penyelenggara atau panitia kegiatan. Di bagian penyelenggara atau panitia, dibutuhkan kontak atau nomor kesekretariatan yang bisa dihubungi. Penyelenggara juga berisi susun bisa dihubungi. Penyelenggara juga berisi susunan panitia yang sudah terbentuk. Bagian susunan panitia biasanya ditulis terlampir. Berikut jadwal kegiatan atau susunan acara. Bagian ini berisi susunan acara atau jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dapat berbentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai kebutuhan. Apabila jadwal kegiatan lebih dari 1 halaman, biasanya ditulis terlampir. Berikut, rancangan anggaran. Bagian ini berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta keperluan dana yang masih diperlukan. Bagian rancangan anggaran disusun dengan cara sederhana, tapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan. Berikut bagian penutup. Bagian ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia serta mengetahui penanggung jawab kegiatan. Nah, terakhir ada lampiran-lampiran kalau ada. Pada bagian ini berisi lampiran rincian rencana anggaran biaya, jadwal kegiatan lengkap, media publikasi, misalnya ada pamflet, ada brosur, dan sebagainya, dan yang belum tercantum secara rinci dalam bagian isi proposal. Isi dan sistematika penulisan proposal dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan proposal tersebut. Nah, proposal yang ditujukan untuk mencari sponsor dapat memasukkan penawaran dukungan atau sponsor. Proposal yang ditujukan untuk usaha atau bisnis dapat memasukkan profil perusahaan, struktur organisasi, produk perusahaan, dan target pasar. Sekarang, proposal penelitian. Sistematika penulisan proposal penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, judul. Judul merupakan aspek penting dalam suatu penelitian. Proposal penelitian menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Judul proposal penelitian harus memuat gambaran dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik sebagai berikut. Menarik minat peneliti, dapat dilaksanakan, mengandung kegunaan praktis, berupa kalimat pernyataan, jelas dan singkat. Yang kedua, halaman persetujuan. Halaman persetujuan atau lembar persetujuan
merupakan pernyataan persetujuan dari guru pembimbing atau kepala sekolah tempat penulis bersekolah. Yang ketiga, abstrak. Abstrak berisi gambaran singkat isi karya tulis yang berkenaan dengan latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, sumber data, metode, teknik penulisan, kesimpulan, dan saran. Teknik penulisan, kesimpulan, dan saran, serta unsur-unsur penting dalam karya tulis. Di dalam abstrak harus terdapat kata kunci yang ditempatkan di bawah nama guru pembimbing. Jumlah kata kunci dalam abstrak kira-kira 3 hingga 5 kata. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar berisi pembuka karya tulis. Kata pengantar yang baik mencakup kesimpulan isi laporan penelitian. Di dalam ucapan kata pengantar, kita juga dapat menuliskan berbagai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan penelitian tersebut. Di dalam kata pengantar, penulis juga dapat menambah kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran. Yang kelima, latar belakang masalah. Latar belakang merupakan pengantar singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Biasanya, latar belakang masalah dibuat secara deduktif. Masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. Latar belakang masalah merupakan landasan pembuatan sebuah penelitian. Yang keenam, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah mencakup tujuan, manfaat, kerangka konsep, dan metode penelitian yang digunakan. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Yang ketujuh, tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Tujuan penelitian ditulis menggunakan kata yang bersifat operasional, seperti menguraikan, mengidentifikasi, atau menggambarkan. Tujuan penelitian biasanya dibuat dalam 2 kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum. Sementara itu, tujuan khusus menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Kedelapan, manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas. Selain itu, manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 9. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Bahan bacaan yang dipakai sebaiknya yang mutakhir dan relevan dengan topik penelitian. 10. Kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan alasan ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus dibuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal, atau data literatur lain. Hipotesis atau dugaan bukan sesuatu yang mutlak, tergantung jenis penelitiannya. 11. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah
untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nomor 12, jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian berisi rencana tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Terakhir, lampiran-lampiran. Lampiran yang harus disertakan dalam proposal antara lain daftar pustaka dan alat yang digunakan dalam penelitian. Sistematika proposal bersifat fleksibel, tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya, setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki oleh penerima usulan. Ini uraian dari proposal kegiatan dan proposal penelitian. Contoh konkret nanti Ibu berikan di dalam kegiatan tatap muka. Demikian materi kita kali ini. Ini baru awal dari pertemuan kita yang membahas tentang proposal. Belum berakhir sampai di sini, masih ada pertemuan kedua untuk membahas tentang proposal. Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.